Calon Bupati Simalungun nomor urut 1 Radiapo Hasiolan Sinaga disambut dengan sukacita oleh Uskup Keuskupan Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung saat berkunjung ke Kuria Keuskupan Agung Medan, Jalan Imam Bonjol Medan, Sumatera Utara pada Rabu siang 28 Oktober lalu. Dalam sambutan ini, Uskup Agung Medan Monsinyur Cornelius Sipayung memberkati dan mendoakan calon Bupati Simalungun tahun 2020-2024 Radiapo Hasiolan Sinaga agar menjadi pemimpin pelayanan masyarakat Simalungun. Cornelius Sipayung mengatakan Keuskupan Agung sangat menerima siapa saja umat yang berkunjung untuk diberkati dan didoakan. Ia pun berharap agar di Pilkada 2020 berjalan damai tanpa ada permusuhan sesama pasangan calon lainnya. Memilih dari hati nurani, mencoba melihat calon yang siapalah orang Simalungun yang bisa membangun Simalungun. Mengapa saya katakan orang Simalungun? Karena mereka pasti mengetahui dari Simalungun kan. Jadi pilihlah, jangan berdasarkan uang atau apa, tetapi dari hati nurani, pilihlah pemimpin yang bisa membangun Simalungun. Calon Bupati Simalungun nomor urut 1 Radiapo Hasiolan Sinaga mengatakan berkat dan doa dari Uskup Agung merupakan bekal bagi dirinya dalam kontestasi Pilkada Simalungun. Ia pun semakin bersemangat untuk meraih cita-cita rakyat Simalungun demi membangun Kabupaten Simalungun semakin maju. Seperti tagline pasangan Radiapo Hasiolan Sinaga Zoni Wardi, rakyat harus sejahtera. Doa itu adalah napas kehidupan sebagai umat beragama. Ketika saya didoakan, ya, saya juga pasti mendapat rahmat, mendapat bekal, mendapat semangat lagi untuk bisa lagi mengabdikan diri kami di Kabupaten Simalungun. Saya pribadi untuk datang ke Simalungun untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Simalungun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Guna meminimalisir berita hoax terkait pro kontra hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI dan pemerintah, Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Provinsi Aceh menggelar Forum Group Discussion atau FGD di Hotel Kiruyat, Kota Banda Aceh. Kegiatan FGD itu membahas tentang dampak positif dan negatif Undang-Undang Omnibus Law terhadap perekonomian masyarakat. Kegiatan diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang diundang secara virtual. Di antaranya Tauku Taufikul Hadi, anggota DPR RI periode 2014-2019 yang juga saat ini menjadi staf ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang, praktisi dan pengusaha di Aceh. Acara diskusi itu digelar guna untuk meningkatkan daya kepedulian pemuda dalam mengenal lebih jauh Undang-Undang Omnibus Law, sehingga nantinya seluruh peserta diharapkan dapat mengetahui dampak positif dan negatif yang tertuang dalam Undang-Undang Omnibus Law. Dengan terlaksananya acara FGD tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Aceh berharap dapat memberikan pemahaman bersama di kalangan generasi muda terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bisa mengetahui bahwasanya peserta bisa melihat langsung apa dampak-dampak positif maupun negatif. Dan hal ini kita harapkan gerakan diskusi ataupun FGD terkait Undang-Undang Omnibus Law terus dilaksanakan. Dari Banda Aceh, tim TV One mengabarkan. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, gelar kegiatan rapat kerja cabang yang berlangsung di Aula Hotel Niagara Parapat pada Rabu 28 Oktober 2020 kemarin. Pembukaan Rakercap HIPI yang pertama ini langsung dilakukan oleh Ketua Umum DPD HIPI Sumatera Utara Dian Ari Permana Harahap, ditandai dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya pelaksanaan Rakercap ini. Dalam sambutannya, Ketua DPD HIPI Sumatera Utara Dian Ari Permana Harahap sangat mengapresiasi panitia Rakercap HIPI Kabupaten Simalungun yang telah bekerja keras sehingga terselenggaranya Rakercap 1 DPC HIPI Kabupaten Simalungun ini. Dian menambahkan HIPI merupakan organisasi para pengusaha muda pribumi yang mempunyai potensi dan kreativitas yang luar biasa dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahawan yang mampu bertahan dan tetap bersaing meski di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ia juga mengharapkan dengan kegiatan rapat kerja ini dapat melahirkan ide-ide dan regulasi dan melahirkan pengusaha muda yang mandiri dan bisa lebih berkembang serta memotivasi anak muda untuk bangkit menuju cita-cita menjadi pengusaha sukses ke depannya. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya karena ini adalah rapat kerja yang pertama, bahkan Sumatera Utara pun belum mengadakan, dan tentunya harapan kita rapat kerja kali ini menghasilkan program-program buah pikiran kawan-kawan HIPI Simalungun yang
mampu diimplementasikan untuk pembangunan Kabupaten Simalungun. Dan saya yakin kawan-kawan di Simalungun di bawah kepemimpinan Bang Aris Hombing sudah memahami esensi daripada rapat kerja itu sendiri. Hasil keputusan Rakercap ini kita berikan kepada pemerintah Simalungun menjadi acuan untuk master plan atau membangun Kabupaten Simalungun, khususnya tentang membangun perekonomian di Simalungun. Mari kita bersama membangun sinergis kewirausahaan, khususnya mendorong UMKM agar kiranya lebih bersemangat lagi. Masalahnya situasi COVID-19 ini kan kawan-kawan pengusaha, penggiat usaha dan UKM ini meredup. Tujuan kita di Rakercap ini bagaimana mendorong akhirnya muncul semangat baru. Selain dihadiri Ketua Umum DPD HIPI Sumatera Utara dan rombongan, turut hadir dalam acara rapat kerja perdana HIPI Kabupaten Simalungun ini, anggota DPRD Sumatera Utara Iskandar Sinaga, GM Distrik 2 PTPN 4, Dirut PTPN 4 Bah Butong, Tobasari. Selain itu juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Timbul Jesi Barani, Wakapolres Simalungun Kompol Amakoi Tahia, Ketua DPC HIPI Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, dan pengurus DPC HIPI Kabupaten Simalungun. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Peringatan 92 tahun Sumpah Pemuda pada 28 Oktober kemarin ternyata tak lepas dari jasa seorang pahlawan nasional yang berasal dari sebuah pulau kecil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pahlawan tersebut adalah Raja Ali Aji, seorang sastrawan asal Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, yang dinobatkan sebagai pahlawan bahasa dan bapak bahasa Indonesia. Berasa terpanggil dan menghargai jasa pahlawan bahasa tersebut, PJS Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar Baharudin pun melakukan ziarah ke makam Raja Ali Haji di Pulau Penyengat bersama sejumlah stafnya, didampingi lurah dan tokoh masyarakat setempat. Raja Ali Haji merupakan sastrawan keturunan Bugis Melayu, cucu Raja Haji Fisabilillah, Panglima Perang Kerajaan Melayu Riau Lingga, yang juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut PJS Gubernur Kepri Bahtiar Baharudin, ikrar ketiga Sumpah Pemuda yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia tak lepas dari jasa Raja Ali Haji. Karena asal-usul bahasa Indonesia yang diikrarkan pemuda pada tahun 1928 atau 92 tahun lalu, cikal bakalnya adalah bahasa Melayu. Pemuda-pemuda itu mempunyai kesadaran kolektif karena dijajah oleh Belanda seluruh Nusantara ini, mereka mendeklir yaitu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, disinilah tempatnya bahasa Indonesia itu dituliskan oleh seorang pengarang sastrawan yang kebetulan juga cucu raja gitu. Mungkin saya mengusulkan nanti secara tertulis kepada Pak Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, kalau bisa puncak perayaan Sumpah Pemuda entah tanggal berapa dilakukan puncak perayaannya di sini. Sebelumnya PJS Gubernur Kepri juga mengikuti puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 yang digelar secara virtual bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. Dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila ke-61 tahun, pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Tanjung Merawa melaksanakan kegiatan roadshow bakti sosial, santunan anak yatim, dan kaum duafa, menjenguk kader senior Pemuda Pancasila yang sedang sakit, serta melaksanakan peresmian Sekretariat Ranting Desa Dagang Kelambir. Kegiatan ini diawali dengan meresmikan Sekretariat Ranting Pemuda Pancasila Desa Dagang Kelambir sekaligus menyantuni anak yatim dan kaum duafa yang dihadiri oleh Kepala Desa Dagang Kelambir dan Ketua DPD Kaumi Deli Serdang. Kemudian dilanjutkan dengan menjenguk kader senior Pemuda Pancasila yang banyak berbakti dan membesarkan nama Pemuda Pancasila khususnya di Kecamatan Tanjung Merawa. Setelah itu dilanjutkan dengan memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila di Ranting Desa Dagang Kerawan dengan memberikan paket sembako kepada kaum duafa dan menyantuni anak yatim. Kemudian terlihat pengurus PAC Pemuda Pancasila Tanjung Merawa menyuapi ibu-ibu kaum duafa. Sejatinya pemuda harus mempunyai jati diri dalam mengisi pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah. Sinergitas harus tetap ditingkatkan dalam kebersamaan. Alhamdulillah sampai sejauh ini kita sudah koordinasi, sudah sinergitas dengan pemerintah, dengan apa yang sudah kita buat selama ini. Pemerintah desa juga dukung kita, dan ke depan akan lebih baik lagi yang kita lakukan untuk masyarakat. Ini memang instruksi dari
MPN ke wilayah ke Deli Serdang ke PAC ke ranting-ranting. Itu program memang pemuda Pancasila untuk membantu yang memang membutuhkan, apalagi sekarang ini COVID, perlu bantuan pemuda-pemuda seperti pemuda Pancasila. Kader pemuda Pancasila khususnya yang ada di Sumatera Utara untuk berbagi dalam situasi pandemi COVID ini, untuk semuanya bisa berbagi, baik itu sepiring nasi atau apapun, dan jaga kekompakan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Berbekal semangat yang mengalir dari Sungai Musi, kini Muba meneguhkan diri sebagai daerah destinasi wisata olahraga atau sport tourism. Terbukti dengan adanya Kejurnas Moto Prix, Muba Auto Asian Gymkhana, Muba International Supermoto yang diadakan di Skyline International Circuit, serta ke depan akan semakin banyak agenda sport tourism yang akan diadakan di Muba. Pesona Muba siap meramaikan hari-hari nan ceria sepanjang tahun, bersamaan dengan agenda wisata yang telah tertata. Bekarang, Bongen, Festival Randik, Muba Expo. Dengan keramahan khas Melayu, Muba yang siap menyambut kemajuan pariwisata di bumi Serasan Sekate ini. Pesona Indonesia. DPD Angkatan Muda Pembaruan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun di kantor DPD AMPI Sumut, Jalan Palang Merah, Kota Medan. Upacara ini dilakukan secara virtual seluruh pengurus 33 DPD AMPI Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Seusai upacara, Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis bersama Sekretaris Suwandi Napitupulu, Bendahara Angelina Lubis, dan Wakil Ketua AMPI Sumut, Rizky Nugraha, membagikan beras dan masker di Kecamatan Medan Petisa dan Medan Maimun. Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis, mengatakan peringatan Sumpah Pemuda mempunyai arti terpenting dalam sejarah bangsa dan berharap AMPI menjadi motor pergerakan pemuda yang aktif berpartisipasi dalam membangun pada masa sekarang dan akan datang, serta turut aktif menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Mengenang jasa para pahlawan yang hari ini kita lakukan dengan kita berziarah ke makam pahlawan. Kemudian yang kedua, kita membantu ketahanan pangan masyarakat. Hari ini AMPI membagikan 9,2 ton beras ke seluruh Sumatera Utara di 33 kabupaten kota. Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun dilaksanakan DPD AMPI Sumut diakhiri dengan Zoom meeting bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua Umum DPP AMPI, Pangdam 1 Bukit Barisan, dan 33 Ketua DPD AMPI di Kabupaten Kota se-Sumatera Utara. Oke. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Makam Haji Raja Inal Siregar. Wabah virus corona hingga saat ini masih belum berakhir, merupakan ancaman nyata yang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Pematang Siantar. Sehingga dibutuhkan kepedulian semua pihak untuk melakukan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berawal dari hal tersebut, kemudian Polres Pematang Siantar didukung penuh oleh Pemko dan DPRD Kota Pematang Siantar, kemudian menggagasi terbentuknya Kampung Paten. Dibentuknya Kampung Paten ini diharapkan dapat menjadi pilot proyek kolaboratif dengan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di desa atau kelurahan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dipilihnya desa ini menjadi pilot proyek penanganan COVID-19 karena kesadaran warga soal kesehatan, terutama pencegahan virus corona di wilayahnya yang begitu tinggi, sehingga seluruh warga yang melakukan aktivitas atau keluar rumah wajib memakai masker. Peresmian Kampung Paten ini ditandai dengan pelaksanaan gunting pita oleh Wali Kota Pematang Siantar, Hefriansyah, didampingi Kapolres Kota Pematang Siantar, AKBP Boy Sultan Binanga Siregar, dan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar, Timbul Lingga.
Usai prosesi peresmian kabupaten, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan panen raya padi dan penyerahan bantuan 250 ekor bibit ayam oleh Wali Kota Pematang Siantar. Selanjutnya penyerahan bantuan 2.500 bibit ikan oleh Kapolresta Pematang Siantar kepada 3 kelompok tani dan bantuan bibit bawang kepada para petani yang diserahkan Ketua DPRD Kota Pematang Siantar. Kalau dengan adanya kampung paten ini bisa mencegah penyakit corona ini dengan berbuat hal-hal yang positif, di mana kita bisa membantu sesama kita, masyarakat sekitar Polres Pematang Siantar, menjadi kampung yang benar-benar handal, baik dalam ketahanan pangan maupun dalam keadaan situasi keamanan pun mereka bisa menjaga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kasus sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Pengadilan Tata Usaha Negeri atau PTUN Medan akhirnya memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam perkara sengketa Pilkades Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Sesuai hasil putusan PTUN Medan dengan nomor 60-J-2020 tanggal 19 Oktober 2020 telah mengabulkan gugatan penggugat yaitu Bangkit Manurung, di mana sebagai tergugat yakni Bupati Kabupaten Toba dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Dalam amar putusannya, PTUN menyatakan membatalkan keputusan Bupati Toba nomor 786/2019 tentang pengangkatan kepala desa terpilih periode 2019-2025. Berharap Pemkab Toba mencabut SK kepala desa Dolok Nagodang yaitu atas nama Togar Manurung sesuai dengan putusan PTUN tanggal 19 Oktober 2020 untuk kelangsungan dan kondisifnya pemerintahan di desa kami. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Toba melalui Sekretaris Daerah Audi Murpi Sitorus mengatakan pihaknya akan segera memproses masalah tersebut agar segera tuntas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan bagian hukum Pemkab Toba. Sebab menurut Audi Murpi hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari PTUN Medan terkait dengan hasil dari putusan sengketa Pilkades ini. Kita belum menerima secara resmi putusan PTUN, Petutun sampai putusan Mahkamah Agung atas keputusan Bupati nomor 786 tahun 2019 tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa yang ada di Kabupaten Toba. Nah, jadi nanti apa isi daripada putusan tersebut kita akan tindak lanjuti. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Berawal dari tekad dan keyakinan yang kuat, Ketut Zainuddin saat ini berhasil mengembangkan perkebunan kayu gaharu. Bermula dengan modal seadanya, Ketut mulai merintis usaha kayu gaharu dengan diawali menjual bibit. Hingga beberapa tahun berjalan, Ketut telah menjual kayu gaharu secara gelondongan dan berhasil mendirikan kantor di Belitang BK3 Oku Timur dengan nama CV Bumi Harum. Saat ini Ketut kembali mengembangkan produk dari tanaman gaharu dengan varian teh sehat daun gaharu. Produksi teh daun gaharu ini diproduksi sendiri oleh Ketut bersama para pekerja mulai dari pemetikan daun hingga pengemasan. Teh yang diberi nama Harum Sari ini diharapkan dapat dipasarkan tidak hanya dalam negeri, namun juga bisa menjangkau hingga ke mancanegara. Kami sudah bisa membuktikan dalam arti penjualan gelondong kayu gaharu, kurang lebih hampir 30 truk. Dan sekarang saya saatnya untuk mulai membuktikan satu persatu produk gaharu. Tentu dari atas, yaitu dari daun ya, dari daun. Sekarang kita sudah bisa mencetuskan teh gaharu yang rasanya luar biasa enak, harum dan juga khasiat luar biasa. Nah, ini harapan kami teh gaharu ini nanti bisa menjadi suatu produk yang luar biasa di kabupaten kami, bahkan di kota kami juga kan. Nah, dan juga ini juga bisa merekrut pengangguran juga dalam lingkungan. Dan juga nanti bisa menjadi suatu yang baik lah dalam daerah kita gitu loh Pak. Nah, tentu kami juga sangat berharap dari dukungan daripada pemerintah daerah, tentu juga permodalan dari para investor. Nah, untuk menunjang perusahaan kami agar lebih besar lagi. Nah, karena kami berharap teh kami beredar nggak hanya dalam negeri, sampai ke luar negeri. Itu harapan kami. Karena di luar negeri bahasa gaharu udah nggak asing lagi. Nah, jadi kami sangat berharap
Nah, pemerintah daerah ataupun provinsi ya mendukung kami dengan program pergerakan Gaharu kami. Dan ke depan kami pun akan menciptakan terus, nanti akan kami ciptakan kopi Gaharu dari buah Gaharu. Setelah itu nanti udah berjalan stabil, kami akan ciptakan lagi dupa Gaharu dari serbuk Gaharu ya. Nah, tentu nanti ke akhir nanti karena biayanya besar ya, kita akan ke fokus dan juga nanti akan pengolahan minyak Gaharu. Inti daripada Gaharu adalah minyak Gaharu. Nah, maka nanti kami akan berusaha nanti ini dari daun Gaharu, buah Gaharu, batang Gaharu, gubal Gaharu, semua kami beli dari petani. Nah, jadi kami menyiapkan bibit juga sambil membeli hasil juga. Gitu. Ketut Zainuddin mengatakan usahanya mulai dirintis pada tahun 2014 dengan meresmikan pembibitan Gaharu yang dihadiri langsung oleh Herman Deru yang saat itu sebagai Bupati Oku Timur. Dirinya mengatakan saat itu Herman Deru sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukannya, mengingat penanaman Gaharu ini merupakan program penghijauan dari pemerintah pusat. Ketut berharap kedepannya penanaman Gaharu ini dapat didukung oleh pemerintah daerah. Melihat prospek dari usaha Gaharu ini sangat baik dan permintaan dari pembeli sangat tinggi, baik dalam negeri maupun dari mancanegara. Hal ini dibuktikan dari beberapa unggahan produk teh Gaharu di media sosial. Meskipun belum dilakukan launching produk, saat ini sudah banyak pembeli yang ingin memesan produk teh buatan putra daerah Oku Timur ini, baik dari dalam negeri bahkan dari 10 negara di luar Indonesia. Ketut optimis produk teh Gaharu ini akan dapat diterima masyarakat luas, mengingat dalam membuat produk teh ini dirinya melakukan beberapa kali uji coba dan uji klinis hingga ditemukan hasil teh dengan rasa yang nikmat dan berkhasiat untuk kesehatan. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Senator atau anggota DPD RI dari Sumatera Barat, Leonardi Harmaini Datuk Bandaru Badaso, dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Lembaga Karatedo Indonesia atau Lemkari pada Kamis 29 Oktober 2020 lalu di Padang, Sumatera Barat. Pelantikan dan sekaligus pengukuhan pengurus yang dilakukan secara virtual tersebut dihadiri peserta dari seluruh Indonesia, bahkan dari Ukraina seperti Duta Besar Indonesia Yudi Krisnandi. Leonardi Harmaini terpilih sebagai Ketua Umum PB Lemkari periode 2020-2024 secara aklamasi dalam Kongres Organisasi Olahraga Bela Diri itu pada 20 Agustus 2020 lalu menggantikan Yudi Krisnandi yang selanjutnya didaulat sebagai Ketua Dewan Penasehat. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum dan seluruh jajarannya kepada saya dan rekan-rekan pengurus PB lainnya untuk terus berada bersama-sama di dalam Dewan Penasehat Lemkari. Semoga kehadiran kami bermanfaat bagi masa depan Lemkari yang semakin gemilang. Kita ingin menjadikan PB Lemkari yang akur, yang rukun untuk meraih prestasi berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sumpah karate. Untuk itu kita harus memperkuat pengurus provinsi, pengurus cabang, dan memperbanyak dojo. Memperbanyak jodoh ini menjadi program utama, prioritas maksudnya, prioritas bagi PB Lemkari ke depan, dan mempersiapkan pelatih, guru-guru yang terhimpun di Dewan Guru. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan.
Menjelang pilkada serentak di Sumatera Selatan, tak mau tinggal diam dalam mengajak kaum milenial untuk terus bergerak dan menyukseskan pilkada serentak. Dalam waktu dekat, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Bintang Muda Indonesia atau BMI Sumatera Selatan akan dideklarasikan. Rencana tersebut terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Suwarna Dwipa, Palembang. Kegiatan deklarasi dan kaderisasi direncanakan akan digelar Senin 9 November 2020 di Hotel Grand Ina, Palembang. Kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Andi Malaranggeng, anggota DPR RI dan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan Ishak Meki, pengurus DPP Partai Demokrat Andi Nurpati, serta Ketua BMI Sumatera Selatan Sonedi Ariansyah dan ratusan undangan lainnya. Semua anggota BMI di seluruh Indonesia berkewajiban turut serta memenangkan kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat. DPD BMI pun diwajibkan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pengurus masing-masing daerah, serta menyusun agenda kerja tim pemenangan di daerah masing-masing. Untuk semua kegiatan tersebut pun diinstruksikan agar semua anggota BMI tetap mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Menginstruksikan kepada seluruh DPC BMI yang melaksanakan pilkada untuk melakukan satu, koordinasi dengan DPC Partai Demokrat setempat dan melakukan konsolidasi internal BMI di setiap jenjangan. Terus yang kedua, selain kita menyampaikan instruksi dari DPN, kita sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa rencana deklarasi dan kaderisasi Bintang Muda Indonesia se-Sumatera Selatan di 9 November 2020 itu 80% sudah siap dilaksanakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jujati Patra, Ganda, TV One mengabarkan. Ikatan Keluarga Nasution melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan silaturahim seluruh pengurus di kediaman pribadi mantan Ketua Umum DPD Ikanas Dohod Beruna Sumut, Amrullah Nasution, di Taman Setiabudi Indah. Acara kegiatan tersebut berjalan hikmat dan penuh kebersamaan yang dihadiri seluruh keluarga bermarga Nasution serta Dohod Beruna se-Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut, Ikanas juga mengundang tamu kehormatan sekaligus PLT Ketua DPD Ikanas Sumut, Ahyar Nasution. Ahyar yang hadir dalam kesempatan itu mengaku merasa terhormat atas dukungan dan restu yang diberikan keluarga besar Nasution Dohod Beruna kepada dirinya. Dengan hadirnya dukungan ini menjadi penyemangat dirinya untuk berjuang dalam kontestasi Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Dalam acara tersebut, Amrullah menyematkan ulos pertanda diberikannya dukungan dari keluarga Ikanas kepada pasangan calon wali kota Medan, Ahyar Nasution dan Salman Al-Farizi, karena dinilai pasangan ini adalah sosok calon pemimpin kota Medan yang memiliki cukup pengalaman dan mengajak seluruh keluarga besar Nasution di Medan untuk memenangkan Ahyar Nasution. Keluarga besar Ikanas bersilaturahmi. Dalam silaturahmi ini tercetus ide untuk mendukung pencalonan Ahyar dalam pilkada kota Medan ini. Itu saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ikanas Sumatera Utara dan Medan, dan ini menambah semangat saya tadi dengan diulosi, menambah semangat untuk menghadapi pilkada 9 Desember nanti. Prinsipnya kita warga Ikanas Kota Medan ini pada prinsipnya mendukung Ahyar dengan alasan bahwa beliau itu dianggap sudah berpengalaman. Kita lihat sudah berpengalaman jadi memimpin Kota Medan ini, ya kan? Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam mengenang Hari Reformasi, Huria Kristen Batak Protestan sebagai gereja Protestan terbesar di Asia Tenggara dan Indonesia, sudah saatnya menjadi pilar penyangga dan pionir nasionalisme di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Pendeta Bernard T.P. Siagian, MTH, bersamaan pada peringatan Hari Reformasi HKBP di halaman Gereja HKBP Sudirman Medan, Sumatera Utara. Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dalam konteks bangsa Indonesia dalam tatanan kebangsaan dan gerakan nasionalisme sudah saatnya bangkit menjadi pionir reformasi yang hakiki dengan menghayati teologi reformasi Martin Luther. Dengan semangat reformasi itu akan bisa menjadi berkat bagi Indonesia dalam segala aspek. Huria Kristen Batak Protestan bersama Katolik juga harus berdiri bersama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai pilar penyangga gerakan nasional Indonesia.
Menurut Pendeta Bernard T.P. Siagian, dalam prinsip Martin Luther, gereja HKBP harus mengayomi segala unsur, terutama suku Batak dalam menjalani aspek nasional, di mana HKBP dalam konteks bangsa Indonesia dalam tatanan kebangsaan dan gerakan nasionalisme harusnya bangkit menjadi pionir reformasi yang hakiki apabila menghayati teologi reformasi Luther. Dengan prinsip Martin Luther itu tadi, HKBP harusnya menjadi pionir yang mengayomi seluruh unsur-unsur negara ini, dan terutama untuk konteks orang Batak yang saya katakan tadi ya. Nah, karena itu dalam kehidupan umat, warga dan pelayan HKBP harus melihat ini menjadi peluang dan potensi yang begitu besar yang harus dirajut bersama ya. Dalam hal ini juga Pendeta Bernard T.P. Siagian mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal Eporus Huria Kristen Batak Protestan Pusat. Ia pun akan menjalankan semangat reformasi untuk memajukan Huria Kristen Batak Protestan ke depan. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Usai melalui uji tes dan pelatihan-pelatihan menembak dengan memakai pistol di arena lapangan tembak, Perbakin Kota Pangkal Pinang yang selama ini vakum akhirnya dihidupkan kembali dengan melantik Ketua Kepengurusan Perbakin Kota Pangkal Pinang periode 2020-2024. Perbakin Kota Pangkal Pinang dihidupkan kembali untuk memberi warna baru dan atlet-atlet baru berbakat dalam bidang dunia menembak dengan pistol berbagai jenis. Adistia Sunggara yang merupakan pengacara ternama di Kota Pangkal Pinang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Olahraga Menembak Indonesia atau Perbakin Kota Pangkal Pinang dan Johan Kadrik sebagai bendahara. Pemilihan sekaligus pelantikan Ketua Kepengurusan Perbakin Kota Pangkal Pinang yang dilakukan dalam musyawarah kota luar biasa ini digelar di Aula Inspektorat Kota Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Dalam musyawarah tersebut, 3 klub binaan Perbakin yakni Cakra, PLCS, dan JKSP menghasilkan suara bulat memilih Adistia Sunggara untuk memimpin Perbakin Kota Pangkal Pinang masa jabatan 2020 hingga 2024. Adistia menyatakan kepengurusan Perbakin baru ini akan membenahi kegiatan Perbakin Kota Pangkal Pinang yang mungkin selama ini sempat vakum dan pembenahan mengikuti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Beberapa target yang ingin dicapainya adalah melakukan kegiatan pelatihan dan kompetisi guna menciptakan atlet yang berprestasi dan mengharumkan Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Bangka Belitung secara umum. Menciptakan membentuk SDM-SDM yang mempunyai prestasi, pembinaan, dan untuk kompetensi dalam rangka mengikuti kompetensi olahraga sehingga bisa membawa nama besar Perbakin Kota Pangkal Pinang. Perbakin Kota Pangkal Pinang sendiri sudah memiliki beberapa atlet yang memang sudah ikut berkompetensi dan mempunyai kemampuan untuk olahraga menembak. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Sugiono atau biasa dipanggil Sudi secara aklamasi tunggal terpilih kembali menjadi Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Tanjung Morawa periode 2020-2023 dalam rapat pemilihan pengurus atau RPP yang dilaksanakan di Wisma Angkatan Laut Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Musyawarah yang diikuti 24 ranting itu diawali dengan penyusunan tata tertib sidang dan laporan pertanggungjawaban pengurus, kemudian dilanjutkan dengan penjaringan bakal calon ketua. Namun saat penjaringan bakal calon ketua hanya ada satu kandidat yang mencalonkan diri, yaitu Sugiono. Akhirnya calon tunggal Sugiono terpilih secara aklamasi dan didukung penuh oleh 20 ranting pemuda Pancasila. Sementara hanya 3 ranting yang tidak mendukung dan 1 ranting caretaker, maka Sugiono Sudi dinyatakan sebagai ketua terpilih Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Tanjung Morawa periode 2020-2023. Kita jadi pimpinan karena didukung dari ranting-ranting. Karena pemuda Pancasila ini harus mengikuti anggaran dasar rumah tangga, yaitu contohnya kalau kecamatan yang milih itu ketua ranting. Berkat dukungan ketua ranting pula maka kita terpilih. Program tetap kita jalankan seperti biasa, konsolidasi ke ranting-ranting, berbuat untuk masyarakat, saling membantu masyarakat, pokoknya untuk berguna sama masyarakat. Bagi siapapun pemimpin terpilih pada hari ini adalah bentuk kecintaan dari kader kepada pemimpin tersebut. Harapan kita ke depannya bisa merangkul setiap unsur dan elemen yang ada di Kecamatan Tanjung Morawa ini, lalu merubah image masyarakat, ya, khususnya di Tanjung Morawa ini tentang pemuda Pancasila ini.
bagaimana kami menyikapi atau Dari Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.